Oke, kenalin dulu semuanya. Halo, nama aku Jacqueline. Aku lulusan Universitas Pelita Harapan. Sekarang lagi magang di Departemen Neurologi. Oke, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol, bahas-bahas. Kita nyantai aja, jadi kalau misalnya nanti ada yang pengen tanya di tengah-tengah, boleh langsung chat aja di kolom komentar atau boleh angkat tangan, supaya kita bisa langsung bahas bareng tentang topik itu, atau mungkin takut kelupaan kalau nanya di akhir. Kita santai aja, karena berhubung kita juga sedikit kok orangnya, jadi jangan sungkan ya kalau ada yang pengen bertanya. Oke, kita langsung mulai aja kali ya, sambil menunggu teman-teman yang lain. Oke, sebelumnya hari ini kita itu akan membahas mengenai basic-basic atau dasar dari seizure atau kejang, epilepsi, dan juga status epileptikus. Jadi tiga hal ini sebenarnya adalah hal-hal yang berbeda, tapi seringkali masih suka bingung antara ini apa, yang ini definisinya apa gitu. Terutama mungkin untuk teman-teman yang masih di preklinik atau mungkin ada teman-teman yang masih di koas dan kebetulan lagi di stasiun neurologi. Jujur pribadi aku masih sering menemukan banyak teman-teman yang kebingungan antara definisi ini tuh apa, definisi ini tuh apa, dan bagaimana penanganannya gitu. Oke, jadi kita punya goals hari ini, yaitu goals-nya adalah untuk bisa membedakan antara mana yang kejang atau seizure, mana yang epilepsi, dan juga mana yang status epileptikus. Jadi goals kita adalah untuk bisa membedakan ketiga itu. Lalu kita juga akan belajar mengenai gimana cara kita mengenali kejang di clinical practice. Jadi harapannya karena berhubung kita juga online ya, sekarang ini semuanya serba online, mungkin ada teman-teman yang udah kembali juga ke ke rumah sakit, tapi karena pandemi ini banyak banget yang tidak memiliki kesempatan untuk ketemu dengan pasien-pasien kejang, dan juga paparannya ke pasien berkurang, atau mungkin koasnya bahkan waktu itu sempat online dan tidak merasakan sama sekali ketemu pasien gitu. Jadi karena adanya hambatan-hambatan ini, bikin kita itu mungkin pada saat ketemu pasiennya beneran, ternyata kita tidak bisa mengenali kalau itu tuh kejang. Jadi nanti kita akan berusaha mengenali itu. Yang ketiga, kita juga akan belajar mengenai differential diagnosisnya atau diagnosis banding daripada kejang itu, dan juga untuk memberikan treatment yang tepat untuk masing-masing dari kejang, epilepsi, dan juga status epileptikus. Oke, pertama-tama kita akan bahas mengenai seizure dulu. Seizure atau kejang. Atau bahasa lainnya mungkin kalian juga sering dengar anval. Anval itu sebenarnya bahasa Belanda, tapi ternyata orang-orang di sini juga banyak sekali yang menyebutkan anval. Terus ada juga yang bilang bangkitan atau apa lagi ya? Ayan. Sebenarnya ayan itu definisi masyarakat umum ya. Jadi kita ragu antara itu. Sebenarnya itu ayan tuh kejang atau epilepsi gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi itu ada bahasa-bahasa daerah, mungkin kalian dari daerah yang berbeda-beda boleh komen juga, apa sih bahasa daerah atau orang sekitar, di sekitar kalian, masyarakat sekitar kalian tuh ngomong kejang tuh apa sih? Biar teman-teman di sini juga bisa tahu gitu bahasa daerah di tempat lain. Karena banyak banget nama-nama bahasa daerah untuk kejang ini, berbeda-beda. Kalau ada yang tahu lebih banyak, boleh komen di chat biar kita bisa sama-sama belajar. Nah, pertama kita akan belajar mengenai kejang dulu atau seizure. Nah, sebenarnya kenapa sih bisa terjadi si kejang ini? Jadi ternyata kejang itu kalau secara definisi dia itu sebutannya itu adalah abnormal hypersynchronous electrical discharge of neurons in the brain. Jadi ada aktivitas elektrikal di otak kita dari neuron-neuron kita, ada aktivitas listrik yang abnormal. Nah, kenapa bisa terjadi? Itu bisa terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara neurotransmitter di otak kita, antara yang inhibitory dan juga excitatory. Jadi kalau misalnya di otak kita itu kan ada neurotransmitter yang saling bekerja, ada yang sifatnya inhibitory atau menginhibisi, atau menginhibit, menghambat, ada juga yang sifatnya excitatory. Contohnya
aku udah bikinin diagram atau gambar di tengah sini. Contohnya di ini ya, di apa namanya, timbangan ini. Kita lihat dulu yang di bagian kiri, ada GABA dan juga glisin. Nah, dua ini adalah contoh neurotransmitter yang sifatnya adalah inhibitory atau sifatnya menginhibit. Sedangkan yang di kanan, si glutamat atau asetilkolin itu adalah neurotransmitter di otak kita yang sifatnya excitatory atau yang sifatnya mengeksitasi. Nah, kenapa bisa terjadi kejang? Nah, itu kita bisa lihat dari si diagram timbangan ini. Jadi kalau kita lihat ternyata timbangannya lebih berat ke sebelah ya. Jadi kejang itu bisa terjadi kalau dia ada kurangnya transmisi inhibitori. Jadi kalau misalnya kita pingin apa ya, pingin menganalogikan neurotransmitter inhibitori ini tuh kita anggap sebagai rem di mobil. Jadi kalau misalnya kita remnya kurang, kita tidak nginjek remnya, jadinya adalah nabrak. Nah, nabrak itu adalah si kejangnya. Sedangkan untuk si glutamat dan asetilkolin, dia itu yang sifatnya excitatory, kejang bisa juga terjadi kalau misalnya ada peningkatan aksi si excitatory ini. Jadi kita analogikan excitatory ini sebagai si gas. Jadi pada mobil, kalau kita ada gas dan kita tekannya kekencangan, ujung-ujungnya kita nabrak juga. Jadi itu yang mencetuskan kejang, antara dia yang nge-inhibit kurang atau yang ngegas itu kebanyakan. Jadi neurotransmitter di otak kita tuh kan harus imbang antara yang menginhibit dan juga ada yang excitatory. Kalau ada yang satu kelebihan dan satu kekurangan, nah itu yang akan mencetuskan terjadinya kejang. Ingetin aja analogi dari si gas dan rem itu. Oke. Nah, selanjutnya kita ngomongin tentang etiologi. Jadi sebenarnya apa aja sih penyebab-penyebab kejang? Apakah penyebab kejang itu selalu berhubungan dengan stase neuro? Atau apakah selalu disebabkan oleh masalah saraf? Sebenarnya tidak juga. Nah, kita lihat di tabel ini ya. Jadi kita bagi jadi dua, ada yang karena neurologic problems, tapi ada juga yang disebabkan karena sistemik. Nah, contohnya nih, di yang neurologic problem atau memang masalah yang disebabkan karena memang ada gangguan pada saraf. Contohnya ada benign febrile seizure, ada idiopathic atau cryptogenic seizure, di mana si idiopatik itu artinya adalah sesuatu yang kita tidak bisa tahu apa penyebabnya. Jadi kita bilang etiologinya idiopatik. Sedangkan kalau kriptogenik dia ada agak sedikit berbeda, di mana sebenarnya si dokter itu tuh belum tahu penyebabnya apa, tapi dia yakin sebenarnya ini tuh ada penyebabnya. Cuman penyebabnya apa tuh belum ketemu. Itu yang disebut sebagai kriptogenik. Selanjutnya ada masalah misalnya saat perkembangan otak anak, atau ada trauma, atau ada gangguan vaskular, bisa aja karena stroke, atau bisa aja karena ada malformasi dari vaskularnya, misalnya ada AVM, atau ada massa, dan juga ada infeksi-infeksi. Itu semua bisa bikin kejang. Nah, tapi sekali lagi, etiologi kejang itu nggak cuma neuro ternyata. Ternyata dia juga ada penyebab dari sistemik. Itu dia kenapa kita kalau misalnya ada pasien datang kejang, misalnya IGD, kalian lagi jaga IGD, jangan langsung mikir, oh ini pasti neurologi. Enggak juga, karena ternyata banyak banget dari sistemik yang bisa menyebabkan kejang. Contohnya, hipoglisemia, hiponatremia, gangguan ini ya, electrolyte imbalance, ada encephalopati, hepatic encephalopati, uremia, atau dia ternyata ada drug toxicity, ada keracunan sesuatu, atau dia sebelumnya menggunakan narkoba, terus sekarang lagi withdrawal, itu juga bisa bikin kejang. Lalu ada hipertensif encephalopati, eklamsia pada pasien-pasien yang di obgyn yang sedang hamil, lalu ada hipertermia, porfiria. Jadi banyak banget ternyata masalah-masalah sistemik yang bisa mencetuskan terjadinya kejang. Itu kenapa biasanya pasien yang datang ke kejang atau pasien yang datang ke IGD, salah satu tindakan yang biasanya yang paling cepat dan simple yang bisa kita lihat itu adalah cek GDS. Nggak cuma pada pasien kejang, tapi pada pasien misalnya penurunan kesadaran juga kita cek GDS-nya. Karena itu sebenarnya hal simple yang kita bisa eksklusi dulu diagnosis bandingnya, karena bisa aja dia ternyata hipoglikemi.
Misalnya dia, gula darahnya rendah banget atau ternyata gula darah dia tinggi banget. Nah, itu juga bisa dapat mencetuskan penkes atau kejang. Nah, dengan kita melakukan tes yang sederhana itu dan tesnya kan cepet banget, nggak nyampe 3 menit. Nah, tapi kita udah bisa mengeksklusi sesuatu. Oke, jadi jangan lupa kalau dapat pasien kejang, jangan lupa pikirkan juga, metabolik atau sistemiknya. Selanjutnya untuk klasifikasi dari kejang itu sendiri. Ini berdasarkan ILAE tahun 2017. Nah, itu dibagi jadi 3, ada yang vokal, generalized, dan juga unknown. Nah, di mana vokal itu berarti hanya salah satu bagian anggota tubuh ya, misalnya anggota geraknya tangan doang yang gerak-gerak. Kalau generalized ya satu badan, ada tonik klonik atau kejang yang kelojotan, tonik yang kaku, atau yang atonik, jadi tiba-tiba dia lemes, jatuh, kayak nggak ada muscle-nya tuh hilang ya, kan dari namanya aja atonia gitu, atonik, berarti tidak ada tonus gitu. Jadi tiba-tiba dia lemes, atau bisa juga absence, yang sering banget terjadi pada anak-anak. Jadi absence ini ciri khasnya itu kalau misalnya pasiennya suka bengong, terus misalnya di pelajaran atau di sekolah gurunya mengeluh anaknya ini suka bengong, atau dia sering tidak fokus, tidak mengerti. Jangan-jangan dia sebenarnya ada absence. Jadi ciri khasnya kalau atonia itu dia tidak ada tonusnya, jadi dia bisa aja tiba-tiba jatuh. Sedangkan kalau absence dia itu kayak bengong. Jadi kalau misalnya dia lagi megang pensil, pensilnya nggak jatuh, dia tetap mempertahankan posisi dia. Kalau dia lagi duduk, ya dia tetap duduk gitu. Sedangkan kalau si atonia, misalnya orang lagi jalan bisa tiba-tiba jatuh. Jadi itu harus dibedakan. Lalu untuk unknown, itu adalah untuk kasus-kasus yang kita tidak punya informasi yang cukup. Contohnya misalnya pada kasus-kasus di mana pasien pada saat kejang tuh nggak ada saksi matanya, atau dia tinggal sendirian, atau misalnya dia kejang lalu ditolong dengan orang, tapi orangnya ini tuh datangnya terlambat, jadi hanya melihat akhirnya doang. Jadi informasi-informasi yang tidak cukup, kita bisa bilang ini kejangnya masih unknown. Nah, itu adalah singkat mengenai kejang ya. Jadi kejang itu kita bilangnya ya suatu bangkitan. Sedangkan sekarang kita ngomongin tentang epilepsi, itu si penyakitnya ini. Nah, kapan sih kita bilang pasien itu epilepsi? Jadi ternyata ada definisi yang perlu kita hafalin. Epilepsi itu minimal ada 2 bangkitan tanpa provokasi dengan jarak waktu antara bangkitan pertama dan kedua lebih dari 24 jam. Contohnya, misalnya hari ini dia kejang jam 5 pagi, besok dia kejang lagi jam 6 pagi. Nah, itu kan udah lebih dari 24 jam. Nah, itu bisa kita, bilang dia epilepsi. Dengan catatan, bangkitan ini tanpa provokasi. Maksudnya apa nih? Jadi tidak ada sebabnya. Jadi kalau misalnya pasien datang kejang, tapi ternyata pada saat dicek GDS-nya ternyata dia hipoglikemi. Nah, itu tandanya kalau misalnya hipoglikeminya ini kita perbaiki, misalnya kita kasih dextrose, kita suruh dia minum air gula, nah itu kan akan apa ya, gula darahnya akan membaik sehingga dia tidak akan terjadi kejang lagi. Sedangkan kalau tanpa provokasi ya nggak ada sebabnya gitu, tidak ada yang mencetuskan. Dan harus lebih dari 24 jam, itu yang perlu dihafalkan ya. Lalu syarat kedua, jadi ini kan ada 3 syarat, tapi ini tuh syaratnya bukan 1 dan 2 dan 3, tapi 1 atau 2 atau 3. Lalu untuk syarat yang kedua adalah satu bangkitan tanpa provokasi dengan kemungkinan minimal 60% terjadinya bangkitan berulang dalam 10 tahun ke depan. Jadi jangan terlalu pusing juga kayak waktu itu ada yang sempat nanya kayak, "Gimana caranya kita menghitung si 60% ini?" Eee, menurut aku definisi dari 60% ini adalah sesuatu yang kayak, oh ya, kita bisa prediksi ke depannya tuh akan kejang berulang. Contohnya seperti ini, ada pasien dengan, malformasi arteriovena atau AVM, pasien ini AVM-nya pecah, lalu dia harus di kraniotomi. Lalu setelah dia melakukan operasi ini, dia besokannya kejang. Nah, berarti kita bisa menyambungkan ya, wah jangan-jangan kejangnya ini terjadi karena dia ada AVM yang pecah dan juga, riwayat operasi. Atau misalnya ada pasien yang datang stroke, dia punya riwayat stroke, atau misalnya pasien yang datang karena dia ada trauma kepala. Misalnya, "Oh ya, saya seminggu yang lalu habis kecelakaan, terbentur kepalanya, saya sempat pingsan, sekarang saya kejang." Nah, jangan-jangan ada gangguan nih setelah trauma. Nah, dari tadi yang, aku sebutin, itu kan kalian bisa menerka-nerka kira-kira, oh
ini ada penyebabnya kira-kira, dan kalau kita tidak tangani si stroke, si AVM-nya, itu kira-kira ke depannya akan, kejang berulang. Ada kemungkinan untuk kejang berulang selama 10 tahun ke depan. Jadi itu bisa kita sebutkan juga epilepsi simptomatik gitu. Nah, atau definisi yang ketiga, yaitu kalau misalnya dia udah pernah datang ke spesialis misalnya, lalu dan udah dibilang, "Oke, ini ada sindrom epilepsi." Nah, sindrom epilepsi ini sebenarnya ada macam-macam banget, ada, Dravet, ada WES. Jadi, nggak usah terlalu pusing dengan sindrom epilepsi ini, karena ini super duper spesialistik di neuro, dan biasanya sindrom epilepsi ini baru bisa ditegakkan juga dengan pemeriksaan penunjang EEG. Jadi biasanya mungkin pasiennya datang ke kalian bilang, "Oh iya, saya udah pernah 5 tahun yang lalu udah pernah dibilang saya epilepsi, saya udah di EEG dan saya udah bilang saya punya epilepsi." Nah, kayak gitu juga kalian bisa diagnosa sebagai epilepsi. Oke, jadi jangan terlalu diambil pusing. Dan yang paling penting adalah yang kriteria ini nih, dia harus ada 2 bangkitan tanpa provokasi dengan jarak lebih dari 24 jam. Jadi kalau misalnya dia kejang sekarang jam 5 pagi, terus nanti sore dia kejang jam 4 sore, nah itu belum bisa kita bilang sebagai epilepsi ya. Oke. Nah, untuk klasifikasi dari si epilepsi ini juga nggak terlalu berbeda jauh dengan, si kejang atau si seizure itu, di mana dibagi menjadi focal onset, generalized, dan juga unknown dan unclassified. Nah, di sini ada tambahannya si unclassified. Kalau tadi unknown itu kan didefinisikan kalau misalnya nggak ada kejadiannya, kita nggak jelas kejadiannya seperti apa. Tapi itu di sini, di ILAE, ini menurut AFP, unclassified ini tuh yang kalau misalnya nggak ada saksi matanya. Sedangkan kalau unknown onset itu juga yang kita nggak sorry, yang unknown onset ini sama seperti yang tadi, jadi kita nggak tahu kejadiannya seperti apa, kurang ada saksi mata, sedangkan si unclassified ini ada tambahan dari AFP, itu di mana kalau misalnya kejangnya itu tidak bisa kita klasifikasikan ke salah satu dari ini. Jadi mungkin ya terlalu aneh untuk dimasukkan ke golongan-golongan tertentu gitu. Lalu di generalized, ingat ada motor, ada tonic-clonic, ada atonik, dan juga ada absence. Nah, untuk di vokal jangan lupa ada vokal to bilateral tonic-clonic. Jadi, nanti kita juga akan bahas di anamnesis pada pasien itu, jadi ada kejang yang asal muasalnya itu dari vokal dulu. Jadi misalnya, oh ya kejangnya tangan kanan dulu, terus tiba-tiba jadi satu tubuh ikutan kelojotan. Nah, itu yang kita sebut sebagai vokal to bilateral tonic-clonic. Nah, jadi di anamnesis juga jangan lupa ditanyain awalnya gimana, lalu akhirnya gimana. Untuk etiologinya, kita ada 2 ya sebenarnya. Menurut si Perdosi 2014 itu ada yang idiopatik, yang kayak tadi cryptogenic juga simptomatis, sedangkan menurut si Ilae dia lebih menjabarkan lagi, yaitu ada struktural, mungkin gangguan strukturalnya, ada genetik, ada infeksi, metabolik, dan ada imunologi, dan juga ada unknown. Oke, sekarang ini adalah bagian yang pentingnya dari dari semua pelajaran hari ini ya. Karena ini adalah yang paling penting untuk kalian pelajari, ini adalah dasarnya kalau mau ketemu pasien dengan riwayat, kejang. Jadi bagaimana cara menganamnesisnya? Nah, khusus untuk pasien kejang, sebaiknya itu, kita anamnesis secara auto anamnesis dan juga allo anamnesis. Karena pada pasien khususnya yang generalized, dia kan akan ada kehilangan kesadaran. Jadi dia nggak akan tahu nih dia kejangnya seperti apa bentuknya. Nah, dengan adanya saksi mata, kita bisa tahu dengan detail, seperti apa sebenarnya bentuk kejang dia. Lalu apa aja selama dia kejang tuh apa aja yang terjadi. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, lalu untuk untuk anamnesis si kejang ini, kita harus tanyakan kejadian sebelum dia kejang, atau yang kita sebut sebagai pre-iktal, lalu kejadian pada saat dia kejang, atau yang kita sebut sebagai iktal, dan juga kejadian pada saat post-iktal, atau kejadian setelah kejang seperti apa, dan juga riwayat lainnya. Jadi kita bahas satu-satu. Untuk pre-iktal, kita bisa tanyakan ke pasiennya sendiri. Sebelum kejang, apa yang pasiennya rasakan? Misalnya dia bilang, iya dia lagi kondisi fisiknya memang lagi lemah, misalnya lagi kurang tidur, lagi banyak tugas, dan jangan lupa kejang itu juga bisa disebabkan oleh masalah psikis loh. Jadi misalnya dia itu punya ada, "Oh iya saya habis berantem,
atau saya memang lagi ada masalah keluarga, itu benar-benar bisa, menjadi salah satu pencetus di pasien-pasien dengan epilepsi, mencetuskan kejangnya, gitu. Jadi, kita juga jangan lupa untuk menanyakan kondisi fisik dan juga psikisnya. Lalu apakah ada aura pada pasien ini? Nah, aura itu apa sih? Aura itu ada kayak di vertigo kan juga kadang ada aura tuh, migrain, di migrain kan juga kadang ada aura. Yaitu seperti ada suasana perasaan atau ada sesuatu yang dia rasakan. Contohnya, misalnya dia bilang, "Oh ya, saya melihat ada kilatan cahaya," atau tiba-tiba jadi silau, atau ada pendengarannya yang misalnya mungkin menjauh, atau ada mencium bau-bau aneh yang sebenarnya tidak ada di sana, misalnya iya, ada mencium baunya menyengat. Kadang ada aura yang bentuknya juga tidak bisa dideskripsikan, kayak misalnya ya, ya saya ada suasana perasaannya nggak enak, kayak gitu. Nah, ini khas banget biasanya pada pasien-pasien dengan temporal lobe epilepsi. Jadi dia ada merasakan suasana perasaannya kadang aneh, kayak gitu, yang kadang dia juga susah untuk mendeskripsikannya. Jadi kita juga perlu tanya apakah ini ada aura atau tidak. Lalu untuk pencetusnya kurang lebih sama kayak tadi ya. Jadi, kenapa nih kira-kira, pasien ini kejang? Mungkin dia, "Oh ya saya kelaparan, oh ya saya habis upacara," kayak gitu tuh perlu kita catat. Oh ya, jangan lupa pada pasien-pasien dengan kejang atau dengan epilepsi biasanya tuh akan dikasih buku harian atau diary epilepsi. Itu jadi sebagai catatan untuk diri sendiri, kalau misalnya tiap kali dia kejang, dia itu catat di situ. Nah, nanti biasa di situ, dia tuh ada misalnya jam berapa dia kejang, tanggal berapa dia kejang, lalu kejangnya bentuknya seperti apa, dan pencetusnya apa. Jadi dia mengevaluasi diri sendiri, mmm, pencetusnya kira-kira apa. Kadang dia tulis mungkin, "Oh ya, saya habis kecapean," atau "Saya habis begadang," kayak gitu. Nah, selanjutnya juga, dari situ, dari buku itu, kenapa itu penting, kita bisa melihat selama misalnya sebulan terakhir, 2 bulan terakhir, dia ada berapa kali kejang sih? Karena kalau misalnya nggak dicatat, kadang pasien akan lupa. Jadi dicatat, lalu pada saat ketemu dengan kita, saat kontrol, kita bisa melihat dan mengevaluasi kira-kira, "Oh ya, pasien ini ternyata mungkin, oh ya dia lebih cenderung kejang pada saat malam hari atau lebih cenderung kejang pada saat pagi hari." Nah, dari situ kita juga bisa berpikir, "Oh berarti mungkin obatnya harus disesuaikan," kayak gitu. Atau misalnya dia bilang, ya, kita lihat di bukunya dia bilang dia selalu kejang saat habis begadang misalnya. Jadi ya kita bisa edukasi ke pasiennya, "Oh ya berarti kamu jangan begadang, karena itu bisa mencetuskan kejangnya kamu," gitu. Itu di bagian praiktal ya. Lalu untuk di bagian iktal, kita juga tanyakan kesadaran pasien. Jadi tanyain, "Pasiennya sadar nggak pada saat kejang?" Atau "Pasiennya kehilangan kesadaran?" Lalu gimana pola bangkitannya? Kayak yang tadi, ada apakah vokal, apakah kelojotan, atau kaku doang badannya? Lalu apakah cuma satu tangan doang, atau gimana? Dan jangan lupa tanyain riwayatnya. Apakah ini pertama kali atau sebelumnya udah pernah nih? Kalau kalau misalnya sebelumnya dia udah pernah kejang, tanyain, yang dulu itu pola bangkitannya seperti apa? Jangan-jangan yang dulu dia vokal sekarang jadi generalized atau beda. Jadi ada perubahan, perubahan bangkitan. Oke, lalu pada saat kejadian kejang itu apakah ada inkontinensia uri? Jadi misalnya pasiennya bilang, "Iya saya ngompol." Lalu apakah ada lidah tergigit? Apakah ada mulut berbusain? Jadi ini hal-hal yang memang sering sekali terjadi pada saat pasien ini kejang tonik-klonik khususnya. Saya pucat, karena pada saat dia fase yang tonik atau yang kayak kaku, itu kan semua ototnya, ya kaku ya, kayak spasem gitu. Lalu pada saat yang klonik ada fase yang dia, relaksasi, jadi bisa jadi inkontinensia atau pada saat dia kelojotan, lidahnya tergigit, kayak gitu. Bisa juga pucat karena pada saat dia, tonik nih misalnya, karena tadi yang spasem ya otot-otot pernafasannya juga spasem gitu. Jadi dia ada pucat, kurang nafas, kurang oksigen. Lalu ada berkeringat atau ada lirikan mata ke arah-arah tertentu gitu. Dan jangan lupa kita tanyakan juga apakah pasien ini ada videonya. Jadi kalau bisa pada saat pasien kejang itu divideoin agar kita punya kacamata yang sama sama saksi itu. Kadang saksi mata itu kan tidak bisa secara akurat mendeskripsikan apa yang terjadi pada pasien itu. Misalnya dia bilang, "Oh ya tadi sih sepenglihatan saya begini." Padahal pada saat kita lihat, oh berbeda. Atau misalnya tentang durasi. Kejang ini kan suatu terutama pada anak kecil ya, ini adalah suatu, penyakit atau suatu kejadian yang sangat
bikin semua orang tuh deg-degan gitu, apalagi yang misalnya punya anak kecil, punya bayi, terus, kejang pasti panik gitu. Jadi karena ini suatu hal yang mencekam, kadang mereka merasa durasinya itu lebih lama dari yang sebenarnya. Jadi misalnya, sebenarnya pasien ini kejang cuma 3 menit, tapi dia berasa, "Iya kayaknya ada 15 menit." Padahal itu akan menjadi suatu diagnosis yang berbeda, karena kejang yang di atas 5 menit udah bisa kita bilang status epileptikus. Jadi, dengan adanya bantuan video, kita bisa melihat bentuk kejangnya seperti apa dan durasinya juga terekam di video itu. Kadang, yang pasien atau saksi rasakan, yang berasanya lama, ternyata tidak selama itu, gitu. Oke, lalu frekuensinya juga tanyain, seberapa sering kejang, kapan terakhir kali kejang, kayak gitu. Nah, ini semua akan dimudahkan dokumentasinya kalau ada buku kejang itu. Jadi, nanti kita juga akan bahas di bagian edukasi, terutama untuk keluarga, ini ya, keluarga penyintas, gitu, kalau misalnya ada yang kejang, tolong di-videoin aja, tetap tenang dan di-videoin, kayak gitu. Supaya kita sebagai dokternya juga bisa melihat gambarannya seperti apa. Itu adalah yang anamnesis di bagian iktal. Lalu kita lanjut ke post-iktal, yaitu kejadian setelah kejang. Jadi pada saat kejadian setelah kejang ini kita tanyakan, langsung sadar atau enggak? Terus apakah ada ngantuk? Apa yang dirasakan? Nah, kalau misalnya, pasiennya bilang, "Oh ya, nggak bangun-bangun," terus tiba-tiba kejang lagi, nah itu kan berarti status epileptikus, nanti kita akan bahas. Jadi kesadaran ini penting ya. Lalu juga, apakah ada rasa lapar, rasa bingung, nah seperti apa, dan ini semua sebenarnya adalah, eee, perasaan-perasaan yang normal. Kenapa dibilang normal? Karena, setelah kejang, kayak tadi yang aku udah bahas, terutama pada saat diatonik klonik itu kan ada spasme dan lain-lain, dan aliran oksigen ke otak juga menjadi terhambat kan. Jadi tentu pasien akan merasa misalnya ngantuk karena oksigennya berkurang, atau kayak lapar, linglung, kebingungan. Nah, itu tuh normal kejadian post-iktal. Dan juga ada yang namanya TOTS paralysis. TOTS paralysis ini adalah kejadian di mana pada saat setelah kejang dia merasa anggota geraknya ada yang lemas. Nah, tapi TOTS paralysis ini, adalah misalnya lemas, tapi ya lama-lama dia akan kembali lagi. Jadi jangan sampai, kita bilang ini ya, kita bilang, "Oh ya jangan-jangan ada stroke," gitu. Nah, kita juga harus bedakan seberapa lama, kalau misalnya dia ternyata lemes, tiba-tiba misalnya hemiparesis, terus hemiparesisnya udah sampai 2 hari, ya jangan bilang itu TOTS paralysis lagi, gitu. Karena TOTS paralysis ini, dia itu sifatnya ya hanya temporarily, gitu. Oke, selanjutnya adalah lain-lain. Nah, kalau misalnya pasien yang kejang ini ternyata, mmm, udah pernah kejang sebelumnya, udah pernah berobat, dan mungkin dia bilang, "Iya, saya udah rutin kontrol, tapi sekarang kejang." Nah, berarti kan pasien ini kemungkinan besar sudah mengonsumsi obat-obatan anti epilepsi ya. Jadi, kita tanyakan, apakah pasien ini sudah ada mengonsumsi obat-obatan tertentu? Kalau misalnya ada, apa jenis obatnya, dan berapa dosisnya, diminumnya berapa kali sehari. Nah, pada saat anamnesis, untuk semua, ini untuk bukan cuma di pasien kejang aja, tapi anamnesis untuk semua penyakit di semua stase, pastikan kalau misalnya dia ada konsumsi obat rutin, mau itu dia bilang, "Oh ya, saya ada hipertensi, saya minum amlodipin," tanyakan amlodipinnya yang berapa, 5 miligram, 10 miligram. Jadi kita tahu detail, atau misalnya pasien sakit kepala, dia bilang, "Iya, saya udah minum parasetamol." Jangan lupa tanyain parasetamol yang dosis berapa dan berapa kali sehari, siapa tahu dia baru minum 1 kali 500 misalnya gitu. Jadi dosis itu penting, terutama juga untuk mengevaluasi apakah ada obat yang perlu diganti, atau ada obat yang perlu kita tambahkan dosisnya, gitu. Jadi, balik lagi, kalau misalnya pasien ini pasien kejang, lalu dia udah pernah konsumsi obat-obatan, tanyain jenis obatnya, dosisnya, frekuensinya, dan lain-lain. Lalu apakah akhir-akhir ini ada perubahan obat, atau apakah akhir-akhir ini pasiennya ini misalnya, "Oh ya, obat saya udah 3 hari habis, makanya sekarang saya kejang." Nah, itu kan bisa masuk jadi pencetus. Atau seringkali terjadi juga pada perubahan dosis obat, atau perubahan misalnya nih, jadi, pasiennya itu kan, saya dikasih obat.
Terus misalnya kita pengen tapering off, kita mulai kurangin, ternyata dia jadi kejang. Nah, berarti itu kan jadi pencetus, berarti ya belum bisa kita turunin. Atau yang sering terjadi juga adalah perubahan merek obat. Jadi bolehlah kita tanyain secara lebih detail mengenai si obat-obatan ini. Kadang walaupun isinya sama, tapi beda merek, itu kadang bisa mencetuskan kejang juga. Jadi tanyakan secara detail. Lalu komorbidnya, dia ada ya penyakit lainnya, lalu riwayat dalam keluarganya apakah juga ada riwayat epilepsi, lalu tumbuh kembangnya, khususnya ini untuk pasien-pasien anak ya, apakah tumbuh kembangnya itu ada yang terhambat, jangan-jangan ini suatu sindrom, atau sebenarnya dia cuman febrile seizure, lalu ada riwayat trauma kepala nggak, ada riwayat stroke, atau riwayat penyakit sistemik lainnya. Oke, jadi ini jangan lupa juga untuk bagian yang iktal khususnya tanyakan juga pada saksinya. Aloanamnesis dan juga autoanamnesis. Itu penting pada pasien kejang. Oke. Oke. Untuk pemeriksaan fisik pada pasien kejang, seperti biasa sih. TTV, status generalis, dan juga status neurologis. Nah, status neurologis pentingnya apa nih? Nah, kita juga bisa membedakan kira-kira ada ini yang lain nggak, ada etiologi yang lain nggak, misalnya kayak tadi ada stroke, atau ternyata dia ada infeksi, ada encephalitis. Nah, kita lakukan pemeriksaan fisik untuk mencari etiologi dari kejang itu. Lalu untuk pemeriksaan penunjang sendiri juga bisa lab darah rutin, karena tadi ingat kita ada penyakit-penyakit sistemik yang juga bisa mencetuskan kejang. Lalu ada juga kadar obat anti epilepsi dalam plasma, misalnya phenytoin, kadar phenytoinnya berapa, kadang kita untuk melihat apakah dengan dosis segini udah cukup kadar plasma dalam darahnya, atau ternyata di dalam darahnya ini masih kurang, belum sampai dosis kadar yang maksimum, bisa kita tambahkan dosisnya. Selanjutnya juga ada pemeriksaan penunjang yang gold standardnya atau kayak khasnya banget untuk si kejang atau epilepsi, yaitu si EEG atau elektroencephalograph. Nah, di EEG ini atau biasanya orang umum bilangnya adalah rekam otak. Nah, itu hasilnya nanti akan berupa gelombang-gelombang, ada gelombang beta, delta, dan lain-lain. Untuk preklinik dan koas nggak harus sampai bisa ini karena ini sangat-sangat spesialistik membacanya. Di sini juga kita bisa tahu kira-kira pada saat direkam apakah ada kejang, lalu di sini juga kita bisa lihat fokusnya atau titik yang mencetuskan kejang dari daerah mana, atau misalnya lagi ada sindrom-sindrom tertentu yang bisa terekam di situ. Nah, itu adalah fungsinya dari EEG. Dan ini juga untuk menyingkirkan ini ya diagnosis-diagnosis lainnya atau ternyata pasien ini bukan kejang kayak gitu. Lalu untuk pasien-pasien dengan infeksi juga bisa aja kita fungsi lumbal untuk mengetahui jenis infeksinya apa dan memberikan treatment yang sesuai. Lalu juga CT scan dan MRI untuk melihat apakah ada gangguan lainnya, contohnya massa atau misalnya ada stroke atau ada gangguan vaskular lainnya. Nah, itu bisa kita lihat dari sini. Selanjutnya ini ada video dari YouTube. Ini maaf ya, identitasnya tidak disamarkan atau tidak diedit-edit karena ngambilnya memang dari YouTube dan dia tidak memblur ininya juga. Jadi ini adalah contoh kejang dari generalized tonic-clonic ya. Jadi, ini ya balik. Jadi tonic ini kalau di sini bilangnya kayak kondisi yang saat badannya semuanya kaku, sedangkan klonik itu yang dibilang orang-orang kelojotan. Ini kita mulai lagi videonya. Jadi kayak satu badannya ya gerak semua gitu ya, kelanjutan. Dan di sini juga bisa dilihat ya, matanya meliriknya kemana gitu. Lalu ada kecenderungan ke satu sisi atau enggak. Nah, itu semua kalau kayak di videoin seperti ini, akhirnya dokter spesialisnya juga ngelihatnya bisa, oh ya ini beneran kejang, lalu kejangnya bentuknya seperti apa, itu terekam semuanya ya. Oke. Nah, selanjutnya ini tonik. Contoh video pasien yang tonik. Kita lihat pasien yang berdiri di sekitar sini, di kiri. Jadi di sini dibilang kalau kejang yang tonik itu di mana semuanya itu kaku, lihat badan pasiennya. Kalau yang tadi video sebelumnya kan kelojotan ya, kelihatan banget dia kelojotan. Sedangkan di pasien ini dia badannya kaku jadinya. Jadi semua muscle, semua ototnya itu kaku. Nah, itu adalah yang tonik. Kita lihat sekali lagi ya.
Ya, jadi dia badannya kaku. Nah, selanjutnya kita bandingkan dengan yang atonik. Tadi kita bahas kalau atonik itu artinya A, tidak ada, tonik, tonus. Tonus dari otot, berarti artinya tidak ada tonus dari otot. Jadi, dia bisa serangan yang tiba-tiba ototnya tuh lemes semuanya. Contohnya pada pasien yang ini ya, baju merah. Tiba-tiba dia jatuh. Dan kalau kalian lihat, jatuhnya itu benar-benar yang badannya lemes, kayak udah nggak ada tulangnya sama sekali, tiba-tiba jatuh, bisa nyungsep. Dan seringkali makanya dengan tonik itu, pasiennya itu tuh ini apa namanya jatuhnya ke mukanya duluan gitu, kepalanya duluan karena dia memang lemes. Misalnya lagi jalan ya lemes, jatuhnya ke depan duluan. Dan dia biasanya episodenya singkat kayak tadi ya, langsung jatuh. Dia tidak bisa mempertahankan posisi dia juga gitu. Nah ini juga ada contoh atonik lagi nih, pasien yang pakai helm. Tiba-tiba jatuh lemas begitu aja. Kayak udah nggak ada tulangnya, nggak ada ototnya lagi. Nah, itu adalah salah satu ciri khas dari yang atonik ya. Jadi bedakan antara yang atonik dan tonik. Nah, tadi kita juga bahas mengenai si siapa absence. Kalau absence itu bedanya dia kayak bengong. Jadi biasanya terjadi anak kecil, EEG-nya kas 3 Hz, lalu juga pada saat dia misalnya pasien yang lagi berdiri ya dia berdiri tapi bengong, diem aja gitu, tatapannya kosong. Beda ya jadi. Oke, next. Nah, next video um, ini adalah coba kita tonton bareng-bareng dulu lah ya, biar kalian bisa nebak-nebak, kira-kira ini pasiennya apa nih? Ada yang mau nebak nggak? Di kolom chat. Kira-kira pasiennya ini apa ya gangguannya? Ayo tebak-tebak aja nggak apa-apa. Tebak-tebak tidak berhadiah. Oke, kita langsung bahas aja ya. Jadi pasien ini dia itu sebenarnya nggak kejang. Dia itu pura-pura kejang atau yang biasa kita sebut sebagai pseudo seizure. Jadi kalau ada pasien kejang, kita jangan mau ditipu, jangan mau dibohongin, dikibulin sama pasiennya. Jadi gimana sih caranya tahu pasien ini nggak kejang sebenarnya? Kita bisa lihat dari gerakannya. Misalnya dia sebenarnya ingin mencontohkan si tonic-clonic itu kejang kelojotan ya. Nah, seperti yang tadi di video sebelumnya yang pertama kali kita udah lihat, bahwa sebenarnya tonic-clonic itu tuh nggak terkontrol dan ritmenya sama dan badannya juga nggak terkontrol dan ingat kejang itu adalah proses yang sangat-sangat capek loh. Jadi kalau misalnya kita lakukan gerakan repetitif sendiri, kita akan merasa capek. Sedangkan pasien yang beneran kejang ya dia nggak nggak ada rasa capeknya. Capeknya di udahan saat kejangnya selesai. Tapi pada saat durasi kejang itu ya dia nggak akan merasakan capek lalu istirahat. Sedangkan kalau kita lihat pada pasien ini, dia gerakannya beda ya sama yang tadi. Lalu nanti pada saat dia capek, dia beda. Terus ini gerakannya juga nggak sama. Nah, sesekali, sekali, terus nanti gerak lagi. Dan ini cuman bagian atasnya doang. Kakinya tetap bisa ngilang, dia tetap bisa duduk. Sedangkan pada pasien yang dengan tonik-klonik, itu harusnya dia udah nggak bisa mempertahankan lagi posisi badan dia karena dia udah ada tonik kaku dan ada kelojotan ya seharusnya pasien ini udah selonjoran di lantai gitu. Lalu next-nya juga kalau kita mau cek apa namanya pasien ini benar kejang atau enggak, pada saat kayak gitu pegang tangannya. Kalau misalnya kejang yang beneran, dia akan tetap kejang. Tapi pada pasien yang pura-pura kejang, kalau kita pegang tangannya, dia tangan satu ini diem. Jadi kita bisa cek dengan itu. Lalu cara cek lainnya apa? Dengan cara kita kagetin di depan mukanya. Jadi pada saat diginiin, matanya ada perubahan nggak? Apakah dia tiba kedip
atau kayak berhenti atau apa gitu. Lalu juga bisa juga kita dengan cara kita ajak ngomong, "Bu, ini lagi kejang ya, Bu?" Nah, terus dia bilang, "Iya nih, saya lagi kejang, lagi kelojotan." Sedangkan tonic-clonic itu kan harusnya pasiennya nggak sadar, nggak bisa menjawab kayak gitu. Lalu ada juga yang misalnya habis kejang, kelojotan, terus dia benerin posisi, terus dia kejang lagi, kayak gitu. Padahal kejang ya, kayak yang tadi kita pertama lihat di video pertama, nggak ada yang bisa, mengontrol pada saat kejang itu. Misalnya tadi di bagian video yang sebelumnya juga pada pasien-pasien yang atonik langsung jatuh, ya jatuh aja, dia nggak nahan. Lalu tonik ya tonik aja, jatuh aja, dia nggak nahan gitu. Sedangkan kalau misalnya kita pura-pura kan, ya nggak akan lah kita pura-pura tapi nyungsepnya kepala duluan. Mungkin kita ke samping yang lebih aman, kayak gitu. Jadi intinya kalau misalnya dapat pasien yang datang, ini juga kita harus bisa bedakan mana yang dia berpura-pura, mana yang dia beneran kejang, jangan mau apa namanya, dibohongin. Dan kalau pasien ini di EEG ya hasilnya akan normal. Dan pasien-pasien seperti ini seringkali juga ada masalah psikis, jadi kalian perlu dalami lagi neuropsikiatrinya. Apa sih yang bisa bikin dia kayak gini? Jangan-jangan dia malingering yang berpura-pura, misalnya di rumah dia nggak cocok sama mertuanya misalnya, jadi dia kayak berpura-pura sakit, atau misalnya dia memang ada masalah dengan siapa dia pura-pura sakit, kayak gitu, pura-pura kejang. Ini banyak juga, nggak sedikit pasien-pasien yang berpura-pura kejang. Jadi kalian jangan sampai tertipu. Oke, sekarang diagnosis bandingnya. Itu ada sinkop atau jatuh, atau pingsan. Jadi ya sinkop itu pingsan kurang lebih mirip-mirip atonik kayak tadi ya, pasien pingsan. Nah itu pentingnya kita EEG supaya kita bisa lihat apakah ini benar kejang atau enggak. Lalu pseudo seizure yang tadi ya, itu ada movement disorder atau ada hiperventilasi atau serangan panik dan juga ada microsleeps. Lalu sekarang kita bahas secara cepat aja garis besar yang mudahnya bagaimana untuk obat-obatan anti epilepsi. Ini diambil dari Perdosi 2014. Kalau kalian lihat di sini, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa ini ada ABCD ABCD? Jadi sebenarnya untuk obat-obatan epilepsi itu kita masih menggunakan si ABCD ini. Jadi tidak ada yang kayak guideline pasti, guideline yang kayak runutan yang pas. Cuman kita bisa lihat misalnya pada pasien vokal, itu pilihan utamanya adalah phenytoin. Kenapa disebut A? Karena si A itu adalah dia yang paling efektif dan juga paling efikasinya paling bagus. Sedangkan yang B itu dia masih probably. Kalau C dia lebih rendah lagi, masih possibly. Kalau D itu ya ada potensi. Jadi kayak masih nggak yakin. Jadi pada misalnya kita ada dapat pasien vokal, ya kita berikannya pilihannya yang cari yang A, phenytoin, carbamazepine, atau levetiracetam. Untuk absans, valproic acid, atau lamotrigine, kayak gitu. Ini dari Perdosi. Nah, untuk yang warna ini, yang warna hijau-hijau ini, sebenarnya intinya adalah sama, tapi dia diambil dari si AFP. Nah, di sini kalian bisa nanti bisa baca lebih detailnya untuk kalau misalnya pasien vokal, misalnya di anak-anak kecil, dia pilihan level A-nya ini, carbamazepine, oxcarbazepine. Lalu pada pasien yang dewasa, kalau umur segini pilihannya ya carbamazepine, levetiracetam, phenytoin, berarti mirip ya sama kayak yang tadi, kayak yang diperdosi. Karena sebenarnya perdosi itu memang adalah kayak translatannya dari ILAE dan AFP. Lalu kalau misalnya di adults, ya mungkin lamotrigine pilihannya. Jadi kalian bisa baca yang kira-kira pilihannya yang mana sih? Lalu untuk pasien kejang juga dosisnya itu biasanya kita start low go slow, jadi dari awal dari dosis yang paling rendah dulu. Nah, untuk pasien yang generalize kejangnya, itu level A-nya sama kan, sama kayak tadi masih nggak ada. Jadi maksudnya di sini adalah nggak ada yang dianggap secara penelitian paling efektif dan paling efikasinya paling bagus. Jadi yang adanya adalah yang level C, paling tinggi. Jadi ya udah nggak apa-apa, kita ambil yang level C aja, misalnya carbamazepine dan lain-lain. Untuk mioklonik juga sama, level C, level D adanya. Untuk absans, nah ini seringkali juga keluar di UKM PPD, suka ditanya misalnya pasien dengan absans semuanya dikasih apa? Nah jawabannya ini nih, atau succinate atau si valproic acid pada anak-anak. Dah.
itu aja sih. Jadi nanti ada level A, B, C, D-nya, jadi kayak pilihan mana yang kira-kira bakal paling efektif dan efikasinya paling bagus, kalian bisa cek di, ini, udah dirangkumin di sini. Untuk dosisnya, juga udah ada di sini, dan ada juga kontraindikasi dan adverse effects-nya. Contoh adverse effects yang perlu, yang khas itu apa ya, contohnya adalah misalnya si phenytoin. Phenytoin sering banget nih bikin gingival hipertrofi, jadi gusinya itu membesar, terus makin lama juga giginya jadi ikutan rusak karena gusinya rusak. Nah, kayak gini sebenarnya dia reversible ya kalau masih stage awal, jadi cukup diberhentikan phenytoin-nya, dia bisa membaik gitu. Tapi kan kalau misalnya kita berhentikan phenytoin-nya, artinya kita harus coba obat-obatan yang lain. Nah, uniknya dari kasus-kasus epilepsi dan kejang itu adalah tidak ada, suatu obat yang pas bisa untuk semuanya, gitu. Jadi selalu obatnya itu kombinasinya akan tiap orang pasti akan berbeda. Misalnya dia satu cocok pakai carbamazepine, satu cocoknya phenytoin, atau yang satu cocoknya ini campur ini, dan semuanya dosisnya akan berbeda-beda. Jadi memang, apa ya, bilangnya kayak lebih ke personalized gitu, lebih ke masing-masing harus kita improvisasi gitu. Nah, ini dosis secara singkatnya dari Perdosi, nanti bisa dibaca atau di-screenshot. Nah, lalu kapan kita menghentikan obat-obatan anti epilepsi? Jadi syaratnya kalau minimal 3 tahun dia bebas kejang, dan gambaran EEG yang juga normal, dan disetujui oleh si penyandang epilepsi atau keluarganya. Nah, kenapa ini penting? Karena balik lagi, kejang itu kadang ada faktor psikisnya. Kadang ada pasien yang sebenarnya oke udah bebas kejang, tapi dia itu nggak pede lepas obat, dia itu pedenya dengan minuman obat-obatan gitu. Jadi, pada saat dia diturunin, dia nggak pede dengan dirinya, malah itu akan mencetuskan kejang. Jadi dia kayak terlalu mikirin, kayak, "Aduh ini bakal kejang nih kayaknya nih, soalnya nggak minum obat," kayak gitu. Jadi ya, harus dianya juga pede, keluarganya juga pede, harus keluarganya mendukung. Selanjutnya, kalau untuk menghentikan obat ini juga nggak boleh langsung, "Oh semuanya dihentikan," nggak bisa. Harus dilakukan secara bertahap, dikurangin 25% dari dosis awal, lalu dikurangin. Kalau misalnya lebih dari 1 OAE, hentikan dari OAE yang bukan obat utamanya. Lalu ini ada faktor resiko kekambuhannya, jadi ya semakin mudah kambuh kalau misalnya pasien itu semakin tua, atau EEG-nya abnormal, atau misalnya dia ada sindrom tertentu, atau dia udah terapinya udah lama, jadi dia lebih bergantung ke obat gitu. Untuk terapi non-farmakologisnya, secara penelitian ada yang namanya DBS, deep brain stimulation, ada stimulasi vagus, diet ketogenik juga katanya bisa membantu, dan juga intervensi psikologi, terutama pada pasien-pasien yang kalau misalnya secara kita evaluasi, oh kira-kira ini ada gangguan psikisnya juga yang bisa mencetuskan kejang. Nah, ini untuk edukasi juga penting banget untuk ke keluarga. Jadi hindari pencetusnya, yaitu apa, kelelahan emosional, atau begadang, kayak gitu, atau makanan, misalnya minum minuman tertentu, minum alkohol misalnya. Lalu saat kejang, edukasi keluarga jangan memasukkan apapun ke mulut pasien. Ini masih menjadi stigma yang sangat-sangat kental ya di masyarakat kita, kalau pasien kejang masukin mulut supaya lidahnya nggak kegigit. Padahal dengan kita memasukkan sendok itu, jadi kita ngeblok jalur pernafasannya dia. Jadi pada pasien-pasien yang tonik, kronik, itu kan udah dia mau napas aja susah, oksigen ke otaknya susah, dengan kita masukin sendok lagi, itu bikin dia nggak bisa nafas. Nah, mendingan lidahnya kegigit daripada dia nggak bisa nafas, kayak gitu. Lalu longgarkan pakaiannya, kalau misalnya dia mungkin pakai kemeja yang agak tinggi, lalu hindari dari benda-benda atau daerah yang berbahaya, misalnya dia di dapur, ada pisau, ya hindarin. Lalu rekam dan catat dan videoin kejangnya. Lalu pada pasien yang kejang, itu tidak dianjurkan untuk mengemudi. Kenapa? Karena bisa kapan aja dia kejang. Dan itu bisa menyebabkan kecelakaan yang nantinya akan lebih parah daripada kejangnya itu. Ini udah terjadi sendiri, aku lihat sendiri pasiennya, dia naik motor dan dia tiba-tiba kejang dan dia nabrak. Itu udah ada buktinya. Lalu juga melakukan aktivitas lainnya yang tanpa pengawasan, misalnya berenang.
Berenang itu kalau misalnya dia tiba-tiba kejang tanpa pengawasan, dia bisa mungkin meninggalnya bukan gara-gara kejangnya, tapi meninggalnya gara-gara dia drowning gitu, dia tenggelam. Lalu misalnya dia naik-naik ke genteng, kalau dia tiba-tiba kejang, dia jatuh, dan lain-lain. Dan satu lagi edukasi yang sangat-sangat penting adalah untuk konsumsi obat anti epilepsi secara rutin dan teratur, nggak boleh nego-nego, nggak boleh kayak hari ini nggak deh gitu. Atau misalnya obatnya udah habis, udah deh nanti dulu. Nah itu nggak boleh. Oke. Nah secara singkat kita juga akan bahas membahas mengenai status epileptikus. Jadi apa sih definisinya? Jadi ada status epileptikus konvulsif, yaitu yang kejangnya kelihatan, di mana kejang itu berlangsung dari 5 menit. Itu udah bisa kita sebut sebagai status epileptikus konvulsif. Atau yang kedua adalah 2 kejang yang diantaranya nggak ada fase sadar. Misalnya sekarang dia kejang, terus dia kejangnya berhenti, tapi dia nggak sadar. Terus 5 menit kemudian dia kejang lagi. Nah, itu juga kita sebut sebagai status epileptikus. Lalu ada juga yang namanya status epileptikus non-konvulsif. Jadi misalnya dia lagi rekam EEG nih, lalu pasiennya nggak kejang, nggak kelihatan kejang, tapi di rekaman otaknya dia kejang lebih dari 5 menit. Nah, itu juga kita sebutkan sebagai status epileptikus non-konvulsif. Untuk klasifikasi kurang lebih sama, dari klinisnya ada vokal, general, dari durasi ada yang dini 5-30 menit, atau ada yang menetap, dan ada yang refrakter. Definisi refrakter itu adalah kalau misalnya pasien yang ini bangkitannya itu menetap padahal kita udah kasih 2-3 antikonvulsan awal dengan dosis yang oke gitu, dengan dosis yang udah maksimal tapi dia masih tetap. Itu kita sebut sebagai refrakter. Nah, untuk penanganannya ini secara garis besar standarnya ya untuk awal-awal kita kasih ini ya apa ABCDE pastinya, kita akses jalur nafasnya dan lain-lain, kasih oksigen. Lalu untuk 0-30 menit pertama itu udah harus monitor pasiennya dan lain-lain. Kalau misalnya pasiennya itu ternyata hipoglikemi, udah dikasih glukosa dan terapi-terapi lainnya. Lalu untuk 0-60 menit itu kita udah harus tahu etiologinya apa, dan kalau misalnya masih kejang, siap dan rujuk ICU. Lalu juga identifikasi dan kenapa ya pasien ini bisa kejang. Lalu untuk 30-90 menit itu harusnya pasiennya itu udah di ICU dan udah dimonitor EEG-nya juga. Dan udah diberikan anti epilepsi rumahan jangka panjang atau yang udah bisa mengstop si status epileptikusnya. Untuk pemeriksaan emergensinya ini kurang lebih ini semuanya ya, kayak toksikologi, kayak yang tadi aku bilang, bisa jadi dia kejang bukan karena epilepsi, tapi mungkin dia keracunan sesuatu. Nah, yang penting lagi dari status epileptikus adalah bagan ini. Harus paten banget nih bagan ini. Di mana pada 5 menit awal atau sebelum di hospital, sebelum di rumah sakit, pasien itu biasanya kalau misalnya dia memang udah ada riwayat kejang sebelumnya, kita akan kasih diazepam yang sub, jadi lewat dubur. Nah, itu kita kasih diazepam rektal 10 mg, bisa diulang setelah 15 menit, atau midazolam bukal. Ini di rumah. Pada saat dia datang ke IGD, kita bisa kasih diazepam. Jadi tergantung ya, kalau misalnya ada kasus nih, misalnya pasien datang ke IGD lagi kejang. Kalau misalnya dia datangnya lagi kejang, kita kan belum punya IV line, belum pasang infus, ya berarti kita nggak bisa kasih diazepam yang IV. Oleh karena itu kita kasih yang rektal. Tapi kalau misalnya pasiennya ini lagi di IGD, udah dipasang infus, tiba-tiba kejang lagi, ya artinya kita masukkan yang IV. Jadi jangan bingung. Oke, kasih diazepam IV, ini udah dosisnya, dan diberikannya secara bolus. Kalau masih nggak berhenti juga, kita boleh kasih phenytoin IV, 15 mg per kilogram berat badan, dan kecepatannya itu penting ya, kecepatan maksimum 50 mg per menit, ada maksimal dosisnya, dan untuk pemberian phenytoin itu dikasihnya didilute dengan 100 ml NaCl. Atau boleh juga fenobarbital. Nah, sekarang kalau pasiennya udah refrakter, udah dikasih phenytoin, dan masih kejang juga, artinya kita harus knockdown pasiennya. Yaitu dengan memberikan ini, propofol, atau midazolam, atau thiopental sodium. Dan ini semuanya harus dilakukan di ICU ya. Kenapa ICU? Karena propofol ya harus dengan bantuan ventilator artinya. Artinya ini istilahnya kita mau shutdown nih pasiennya gitu.
including pernafasannya juga. Kalau kita kasih propofol, midazolam, semuanya juga akan turun gitu, semuanya akan kita shutdown, artinya dia membutuhkan bantuan ventilator. Karena itu, kita kasihnya ini harus di ICU. Oleh karena itu, Pak, kalau misalnya datang pasien epilepsi atau pasien yang status epileptikus, dari awal kita udah harus, ini kalau praktek in real life-nya ya, kita udah harus siap-siap nih telepon ICU, "Ada ruangan kosong nggak untuk pasien ini?" Gitu. Jadi, jangan nunggu ini baru nyari ICU, tapi dari awal kita udah siapkan ICU-nya, ketersediaannya ada atau enggak. Oke, lalu ini ada definisi-definisi lainnya, kalau yang refraktor kayak tadi, ini super refraktor, yaitu status epileptikus yang berlangsung udah lebih dari 24 jam, padahal udah kasih obat anestesi, yaitu si yang propofol, midazolam lainnya, mmm, atau bangkitannya ini muncul kembali kalau misalnya propofolnya misalnya kita turunin, terus dia udah muncul lagi, nah itu super refraktor. Dan ada juga yang namanya si NORS ini, New Onset Refractory Epilepsy, di mana dia tiba-tiba status epileptikus tanpa etiologi yang jelas, dia nggak pernah kejang sebelumnya, jadi tiba-tiba aja dan tiba-tiba langsung status epileptikus, lebih dari 24 jam. Padahal, ini udah kita kasih tata laksana yang maksimal. Oke, nah ini ada definisi-definisi tambahan aja. Oke deh, itu aja, dan ini adalah referensi-referensinya, kurang lebih diambilnya dari Perdosi, ILAE, AFP. Sampai sini apakah ada yang punya pertanyaan? Atau ada yang pengen sharing, pernah ketemu pasien-pasien epilepsi sebelumnya mungkin? Kalau nggak, oh ada pertanyaan. Izin nanya, pada pasien yang bentuk kejangnya non-epileptik, apakah akan ada gejala posiktalnya juga, Dok? Pada pasien yang datang dengan riwayat kejang, apakah rutin dilakukan EEG atau ada indikasi tertentu? Oke, jadi untuk yang pertanyaan pertama, jadi kalau misalnya dia non-epileptik, jadi misalnya lagi di EEG terus dia kejang, ya kita nggak bisa tahu ya, dia itu lagi kejang atau enggak, gitu. Jadi, biasanya kita juga nggak akan tahu juga, gejala-gejala postiktalnya gitu. Mungkin ya ada drowsiness dan lain-lain, tapi again di EEG itu, pada saat EEG itu ada fase bangun, ada fase tidur, ada fase potik. Jadi kalau misalnya dia dilakukannya fase tidur, kita juga bingung nih antara dia sebenarnya sesudah itu, ya ngantuk atau ngantuk karena memang habis bangun tidur atau gimana. Jadi, nggak terlalu bisa didefinisikan kelihatan jelas gitu ya. Kalau untuk touch paralisisnya ya mungkin nggak ada karena dia nggak ada gejala yang tonic-clonic yang benar-benar kejang kelihatan gitu ya. Jadi cuma di otaknya doang. Nah, untuk nomor 2 pada pasien yang datang dengan riwayat kejang, oh, dia dulu udah pernah kejang sebelumnya, apakah rutin dilakukan EEG? Jadi kalau misalnya nih pasiennya pasien epilepsi udah jelas dan di awal udah pernah di EEG, kita udah tahu masalahnya apa, kalau dia datang dengan kejang, biasanya kita nggak EEG ulang karena kita udah tahu penyebabnya. Kecuali pasien epilepsi udah bebas kejang bertahun-tahun, tiba-tiba datang kejang, atau kejangnya nih atau misalnya pasien datang kejang makin parah atau kejangnya makin sering padahal udah dengan obat-obatan dan lain-lain. Nah, itu baru kita akan bertanya-tanya, "Kenapa nih sekarang kejangnya makin parah? Apakah ada perubahan?" Atau misalnya pada pasien-pasien yang kejang, terus ada gejala-gejala lain, misalnya dia juga ada, demam, ada batuk-batuk, misalnya jangan-jangan ini ada tuberkuloma, ada TB, atau misalnya dia ada kecenderungan ke ensefalitis. Nah, itu baru kita lakukan EEG untuk memastikan. Atau misalnya disertai dengan, ya sakit kepala hebat, misalnya kita pengen curiga dia ke arah jangan-jangan ada massa, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada itu adalah indikasi-indikasi tertentunya. Tapi kalau misalnya pasien ini udah epilepsi, memang udah pernah, ya kamu punya epilepsi, dulu udah pernah di EEG, lalu sekarang kejang, ya nggak harus di EEG ulang setiap saat gitu. Kecuali ada perubahan tertentu ya, atau misalnya dia tidak membaik gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke. Teman-teman ini masih koas atau praklinik atau udah dokter atau apa ya? Aku jadi penasaran. Oke, terus aku juga punya link, nanti video ini akan di-share kalau kalian minta atau kalian butuh.
mintanya ke Instagram aja, di DM, boleh minta, terus tadi juga aku pengen kasih link untuk, oh belum ada ya? Oke, nanti aja. Berarti di WhatsApp akan muncul link untuk feedback-nya. Oke guys, kalau nggak ada pertanyaan lagi, segitu aja. Kalau masih mau nanya, mungkin boleh chat di apa namanya di Instagram aja langsung, atau chat di line grup chat kita. Line grup chat kan tanpa identitas juga ya, bisa anonim gitu, jadi nggak usah takut untuk bertanya. Di sana juga sering banget ada yang saling bertukar jawaban dan lain-lain. Oke, kalau masih ada pertanyaan nanti boleh disusulin nanti juga. Kita udahi dulu kelasnya. Terima kasih buat semuanya yang udah hadir. Sampai ketemu di kelas-kelas study Cito selanjutnya. Thank you semuanya untuk ini ya, attention-nya. Semoga bermanfaat ya kelas hari ini. Mohon maaf kalau misalnya masih ada salah kata dan lain-lain. Thank you semuanya. Selamat malam.